Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan sahabat kebun Sambitani. Hari ini kebun Sambitani sedang berada di kebun Sambitani dan akan berbagi kepada teman-teman sahabat kebun Sambitani ya, tentunya yang hobi berbudidaya kakao. Hari ini kebun Sambitani akan berbagi tentang keunggulan dan kelebihan masing-masing dari sambung samping pada pohon kakao yang sudah tua dan sambung samping pada cupon ya. Bukan sambung pucuk pada cupon, tapi sambung samping pada cupon. Di sini kita akan mereview bagaimana keunggulan atau kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sambungan yang kita lakukan. Oh ya sahabat kebun Sambitani, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sahabat kebun Sambitani yang sudah selalu mampir ya, dengan melihat perkembangan kakao dan bagaimana cara kebun Sambitani melakukan budidaya kakao di kebun Sambitani. Baik sahabat kebun Sambitani, kita lihat saja bagaimana kelebihan dan kekurangan dari masing-masing dari sambung samping pada pohon kakao yang sudah tua dan pada cupon ya. Nanti kita bisa lihat. Nah, ini pohon kakao kita yang kita lakukan sambung samping pada pohonnya langsung ya. Ini pohon kakao sudah berusia dari sambung samping lebih kurang sudah 3 tahun lebih ya. Namun kalau usia batang bawah itu sudah hampir 10 tahun ikut sampai sekarang. Jadi di sini kelebihan dari sambung samping pada pohon batangnya langsung itu sambungan akan lebih cepat besar. Kemudian akan lebih cepat berbuah dan menghasilkan. Hanya saja kelemahannya itu timbul pada batang toppingan ya. Pada saat kita topping, nah seperti ini, toppingannya ini kita harus ekstra ya perawatannya, karena rawan terkena busuk batang dan jamur tentunya, tempat pertumbuhan jamur, karena ketika musim hujan air akan masuk ke dalam batang pohon kakao ini sehingga akan meningkatkan kelembapan pada batang toppingan. Dan kemudian pada saat kita menyambung yang samping itu, kita tidak bisa mendapatkan pohon yang memang benar-benar rendah ya, pendek ya. Jadi ini kan pada pohon tua itu kita sambung samping itu dia paling rendah 1 lutut ya, nggak bisa kita ambil 1 jengkal. Tetapi bila pohon kakao kita usianya masih di bawah 5 tahun, kemungkinan bisa sambung samping langsung ke pohonnya ya. Ini karena memang dulu kita lakukan sambung samping pada pohon kakao ini, kakao kita sudah berusia 7 tahun ya. Dan setelah kita lakukan topping dan kita perhatikan dalam melakukan perawatan, ternyata muncul masalah yaitu tadi kita khawatirkan muncul jamur pada batang toppingan ya, sehingga selanjutnya kita memutuskan untuk melakukan sambung samping pada cupon dengan memelihara cupon pada batang pohon kakao ya. Nah seperti ini kan bisa kita lihat hasil dari toppingannya ya. Ini sudah membusuk. Jadi kita ketika musim hujan harus memang benar-benar melakukan perawatan yang baik ya, untuk mencegah munculnya jamur pada toppingan, sehingga berpengaruh kepada pertumbuhan batang dan buah. Jadi kalau
kelebihan dan keunggulan dari sambung samping pada cupon itu, ini kita bisa lihat, ini pohon kakao kita juga ya, usia sambung samping pada cupon ini sudah juga berusia lebih kurang 3 tahun ya. Nah ini bisa kita lihat, nah ini sambung samping pada cupon langsung, sudah tidak terlihat lagi ke bekas sambungannya, langsung menyatu ya. Nah seperti ini. Dan pohon pangkalnya ini dia, kita bisa potong kandas, dan ini kita lakukan penimbunan sehingga dari bawah cupon itu akan muncul akar. Nah seperti ini akarnya langsung bisa kita perhatikan ini. Nah sehingga pertumbuhan dan kekuatan dari cupon itu memang benar-benar kuat, walaupun musim hujan kita tidak kita sanksikan akan pengaruhi pertumbuhan dan kesehatan dari pohon ini sendiri. Namun kekurangan dari sambung cupon itu, kita harus menunggu cupon itu membesar sedikit ya. Tidak bisa serta-merta kita langsung lakukan penyambung samping. Begitu tumbuh cupon seperti ini, kita tidak langsung sambung samping ya. Kita tunggu dulu, batang ini ya, setidaknya batang sudah coklat ya, dan besarannya bisa 1 jempol tangan ini ataupun 1 jempol kaki, lebih bagus, sehingga kita harus menunggu lagi. Sedangkan bila kita lakukan sambung samping langsung pada batang dasar, itu kita tidak lagi perlu menunggu, hanya saja kita harus pastikan pohon kakao kita itu benar-benar sehat ya, tidak terkena kanker batang, kemudian kulit batang kakao itu tidak kering ya, sehingga ketika kita melakukan penyambungan ya memang benar-benar hasilnya akan baik gitu dan sehat. Namun kalau sambung samping pada cupon sudah kita pastikan sehat, dikarenakan batangnya batang baru. Seperti itu sahabat kebun sami tani. Jadi saran kita, bila teman-teman ingin melakukan sambung samping pada pohon kakao kita yang sudah berusia lebih kurang di atas 6 tahun atau 7 tahun ya, lebih baik kita lakukan sambung samping pada cupon ya. Nah seperti inilah. Nah ini kan baru kita lakukan sambung samping nih pada cupon. Ini paling berusia 5 atau 6 bulan ini ya, jadi belum berbuah. Nah ini pohon pangkalnya, pohon dasarnya ini diprediksikan 2 bulan lagi akan kita lakukan topping ya. Nah ini bisa kita lihat pohon kakao kita yang kita lakukan sambung samping pada cupon. Nah seperti ini sahabat kebun sami tani. Nah ini pada cupon ini ya, melalui cupon ini batang dasarnya ini sudah kita lakukan penimbunan dan muncul akar di bawahnya. Sudah masak seperti ini ya. Jadi kebun sami tani ada baiknya kita melakukan sambung samping itu pada cupon ya, sehingga tanaman kakao kita akan lebih mudah perawatannya. Baik sahabat kebun sami tani, saya kira demikian saja bagaimana kelebihan dan kekurangan sambung samping pada pohon kakao yang sudah di atas 6 tahun usianya dan sambung samping pada cupon ya, sehingga akan memberikan manfaat bagi kita petani kakao yang memang benar-benar ingin mendapatkan hasil yang baik. Baik sahabat kebun sami tani, saya kira demikian saja
Kebun Sambi Tani berbagi tentang bagaimana Kebun Sambi Tani melakukan sambung samping pada tanaman kakao Kebun Sambi Tani. Salam satu hobi, petani sukses, petani kakao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.